Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqa liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Baik saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang nama dan sifat Allah. Kali ini yang ke-66, Al-Wahid, yang Maha Esa. Dalam Al-Quran kata Wahid terulang 30 kali. 23 kali diantaranya menunjuk kepada Allah dan selebihnya kepada selain Allah. Wahid secara bahasa bermakna tunggal atau kesendirian. Kata ini dapat dijadikan kata sifat untuk segala sesuatu, seperti dalam kalimat rajulun wahidun, seorang laki-laki. Meski secara bahasa kata wahid bermakna sama dengan ahad, penekanan makna keduanya memiliki perbedaan. Al-wahid dapat digunakan sebagai ungkapan untuk awal bilangan, sedangkan ahad tidak demikian. Ahad dapat memberikan penafian keseluruhan himpunan, sedangkan wahid hanya memberikan penafian pada sejumlah individu dalam himpunan. Allah Al-Wahid adalah zat tunggal yang tetap satu dan sendiri tanpa ada yang lain. Dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang berarti, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, tiada Tuhan selain Dia. Imam Khattabi menjelaskan makna Al-Wahid sebagai zat yang satu, tidak ada yang lain, tidak bersangkutan dengan yang lain, tidak punya sekutu dan tandingan, dan tidak seperti individu lain yang terbentuk dari segala unsur. Demikianlah sepintas mengenai Al-Wahid. Saudaraku, pesan dan hikmah yang dapat kita terjemahkan di dalam sifat Al-Wahid yang Maha Tunggal ini adalah: pertama, kita sebagai mukmin harus menggantungkan hidup dan mati kita hanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makna Allah sebagai Al-Wahid dapat menjadi sumber kekuatan untuk menggantungkan semua persoalan hidup dan mati kita hanya kepadanya. Dengan dilandasi kesadaran ini, kita akan mampu menghadapi semua persoalan hidup dengan tabah. Pasalnya, Dia adalah zat yang maha menentukan segala sesuatu, dan di balik semua ketentuannya itu sesungguhnya mengandung hikmah yang bernilai kebaikan bagi kita. Dalam meraih kesuksesan hidup dan keberhasilan usaha, kita tidak bisa menjadi supermarket, ahli bahasa, ahli matematika, ahli piano, ahli akuntansi, ahli masak dan sebagainya. Kita harus memilih satu yang paling unggul sehingga kita akan menjadi nomor wahid di bidang tertentu. Yang kedua, sebagai perwujudan dari sifat Al-Wahid ini, maka kita perlu menyatukan segala potensi yang ada secara positif. Keesaan Allah bisa pula menjadi suatu inspirasi bahwa manusia yang terdiri dari jasad dan ruh, yang memiliki perlengkapan jasmaniah dan ruhaniah, merupakan kesatuan unsur yang harus didaya gunakan ke arah hal yang bersifat positif, baik yang menyangkut upaya untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia, termasuk kesuksesan dalam bisnis, karir, maupun demi meraih kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Saudaraku, sifat Al-Wahid ini perlu menjadi landasan kita dalam berpikir dan bersikap, sehingga menjadi mental kita dalam kehidupan sehari-hari ini, dengan cara meyakini bahwa hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam menghadapi segala musibah, bertawakal setelah ikhtiar atau bekerja dengan sungguh-sungguh, ikhlas dalam melakukan suatu kebaikan, bersikap qanaah terhadap rezeki yang diberikannya, namun tidak berdiam diri untuk merubah keadaan yang lebih baik, bersyukur dengan karunia yang dianugerahkannya, menempatkan kepentingan agama Allah di atas semua kepentingan diri sendiri dan keluarga, menyatukan segenap potensi diri untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan hidup dengan mengoptimalkan potensi jasmani dan ruhani untuk belajar dan mengembangkan diri secara terus-menerus, mendaya gunakan segala kemampuan diri untuk berusaha dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita tutup
sifat Al-Wahid ini dengan satu firman Allah yang artinya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka pun berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Demikian saudaraku, mudah-mudahan sifat Al-Wahid ini menjadi kekuatan bagi diri kita untuk meyakini seyakin-yakinnya bahwa hidup kita sangat tergantung kepada Allah. Hidup dan mati kita hanya tergantung kepada Allah semata. Dan marilah dengan demikian kita satukan potensi-potensi yang kita miliki, sehingga kita menjadi umat, menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Kita ingat pesan Allah dalam surat, dikatakan begitu juga dalam pesan Rasul, khairun nas li anfahum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Demikian saudaraku, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini dapat bermanfaat buat kita dan semoga menjadi amalan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.